Tadi gue baru aja profit 10 jutaan, sekarang floating gue kerasan nih temen-temen. Kan ada yang nanya, bang kalau lu floating gimana? Gue akan tenang ya. Nih gue tambah lagi layernya, jadi sekali dia drop ini akan profit lumayan. Ini profitnya nggak main-main nih. Gua akan hold sampai bawah nih, sampai sini lah minimal. Karena gua aja floatingnya lumayan gitu. Jadi kalau ini sekali profit, harusnya ini langsung tembus target. Kita lihat aja ya. Ayo, gua mantap, mantap, Con, mantap. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Bang Ran. Video kali ini gue akan lanjutkan challenge dari modal 1,5 juta dengan harapan modal ini bisa tembus ke angka 100 juta. Nah ini adalah part keempat dari challenge modal 1,5 juta. Gue mau disclaimer ke kalian, gue akan share apapun keadaan akun ini, mau itu floating profit, floating loss, bahkan kita profit atau kita loss pun gue akan share lah pokoknya semuanya. Biar apa? Biar kalian bisa belajar dari perjalanan akun gue. Dan di sini gue hanya ingin menekankan bahwa modal kecil itu tidak jadi kendala di trading asal kalian paham dengan ilmunya. Jadi tanpa lama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke video. Oke teman-teman, kali ini gua akan lanjut challenge dari modal 1,5 juta dengan harapan modal ini bisa tembus ke 100 juta. Dan ini adalah part keempat gitu ya dari challenge yang akan gua lakukan ini. Nah di sini gua mau disclaimer, challenge yang gua lakukan ini adalah pakai dana profit gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikuti cara gua, kalian harus bisa profit dulu. Kalau nggak bisa ya gimana gitu ya, karena dengan kalian pakai dana profit harusnya kalian akan trading lebih tenang gitu ya, tidak akan cemas dan lain-lain. Oke, nah challenge ini gua buat tujuannya hanya untuk memberikan gambaran bahwa modal itu nomor sekian di trading. Kalau kalian paham ilmunya, harusnya kalian tuh bisa lah ya untuk grow di market. Oke, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, langsung aja. Dan nanti di sini juga gua akan tradingnya sedikit barbar, jadi biar cepet ya grownya, jadi nggak usah lama-lama gitu. Dan di sini kalian bisa lihat kondisinya sekarang market lagi turun gitu ya, dia akan menyentuh ini teman-teman, jadi dia masih ada potensi strong untuk sell gitu ya. Kebetulan tadi di sini juga sudah di break, nah jadi dia masih sell 1 menit. Kalau kita lihat, nah dia udah mau menyentuh garis nih teman-teman. Nah di garis ini biasanya akan ada SND juga nih biasanya di sini, nah gitu ya. Nah di sini ada area SND, nah ini baru sentuhan kedua gitu ya. Tapi di sini kalau kalian perhatikan teman-teman, dia itu udah turun cukup jauh ya, udah beberapa pips gitu. Jadi kita sebenarnya masih bisa ambil untuk buy. Jadi gua akan buy dulu teman-teman di sini, karena di sini harusnya dia bisa berbalik arah gitu ya. Jadi gua akan buy dulu. Oke, nanti gua akan kasih tahu juga kenapa gua tuh seberani itu gitu ya. Dan kalian bisa lihat lah ya, kalau gua trading nggak perlu lama-lama. Nah pokoknya kayak gini ya, kalian bisa lihat sekarang kita udah grow 4 juta 5 juta. Jauh banget. Keren ya. Nah di sini ada SND, jadi target kita dia ke sini gitu ya. Jadi sesimpel itu aja teman-teman. Kalau kalian sudah paham ilmunya. Nah kebetulan ini semua sudah gua ajarkan di online course. Jadi kalau kalian mau belajar bisa akses online course-nya. Oke, nih dia masuk sini. 10 juta. Jadi untuk cuan 10 juta nggak perlu lama-lama ya, sebentar aja ya. Oke, tunggu dia naik dulu, naik. Ayo masuk, dan kita akan siap-siap close nih ya. Kalau dia close-nya merah, gua close deh. Tapi harusnya dia masih strong buy nih teman-teman. Nih gua tambah lagi deh, karena dia bakal naik nih teman-teman. Cepet 10 jutanya. Untuk lot kalian jangan ikuti ya. Yang penting kalian ikuti cara gua grow akun gitu ya. Grow akun itu nggak sembarangan, semua itu ada caranya. Dan kita itu harus tahu kalau modal itu nggak bisa baru profit ditarik ya, kapan grow-nya gitu ya. Jadi kalian tuh harus tahu modal. Kalau challenge itu artinya kalian harus tahan modalnya biar ada equity pada saat kalian floating gitu ya. Nah kayak sekarang nih contoh ya, misalnya modal gua setiap profit gua tarik ya, floating gini nggak kuat nih untuk nahan nih ya. Tapi tenang aja, karena balance kita cukup besar, jadi ya udah, dia harusnya profit lumayan nih. Lihat ya, kali naik sampai sini lumayan, dengan harapan dia ke sini nih. Tuh, lihat aja teman-teman, dia akan profit, tenang aja. Oke, kita lihat. Nah, di sini kalian juga bisa lihat teman-teman. Kalau challenge apalagi scalping kayak gua gini, kalian kalau mau lihat market itu nggak mungkin ya, baru dia turun, terus dia turunnya jauh gitu, nggak mungkin. Pasti ada dia kondisi dia akan naik nih. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini sebenarnya dia mau mengulangi teman-teman. Tapi kan kalau di sini mengulanginya dia langsung drop ya. Nah, kalau di sini nggak mungkin dia drop, dia pasti naik gitu loh. Jadi nggak mungkin sama teman-teman. Itu yang kalian harus tahu ya. Itu salah satu clue yang
yang bisa kalian gunakan pada saat kalian scalping begini. Tapi adalah intinya cara terpenting gitu ya, biar kalian tuh nggak perlu bingung nih kenapa di zone ini kalian bisa open buy gitu, dan kalian tuh seyakin itu gitu ya. Kalian tuh harus paham gitu, jadi nggak bisa asal-asalan. Kalian lihat aja tuh, sekarang udah 9 juta tuh. Secepat itu. Jadi trading itu asal tahu caranya teman-teman, harusnya sih grow akun kalian. Oke, ini udah 12 plus lumayan kan? Udah 67 teman-teman. Kalian lihat aja secepat itu. Terus pada saat gua close langsung apa? Langsung drop. Jadi trading tuh gak usah lama-lama nih. Gua akan analisa lagi ya. Nih gua hapus. Kita lihat 30 menitnya aja. 30 menit kita lihat. Nah, 30 menit ini kan kalian bisa tarik. Nah, ini dah yang kalian harus tahu. Di online course gua mengajarkan gimana caranya kita buat garis ini, teman-teman. Nah, garis 3 ini penting gitu ya. Ini ada yang namanya upper, middle sama lowernya ya. Jadi kalian harus tahu ini. Kalau kalian paham ketiga ini, kalian udah ngerti pantulan-pantulan dari market pastinya. Oke, tapi nggak bisa sembarangan juga asal-asal narik gitu ya, nggak bisa. Semua udah gue jelasin lah di online course. Jadi ayolah belajar kalau emang mau cuan. Jangan buang-buang uang kalian ya. Nah, di sini tadi kenapa gue berani buy, karena di sini adalah SND gitu ya. SND itu biasanya kalau dia sudah sentuh, dia pasti berbalik. SND-nya time frame berapa? 5 menit. Nah, di sini juga di 1 menit ada gitu ya. Ini ada nggak? Ada. Kalau kalian lihat. Nah, SND itu yang gimana sudah gue jelaskan juga di online course. Nah, di sini juga nanti kalian bisa lihat kalau misalnya ini di break, nah dia lanjut, ya udah dia lanjut. Tapi kalau tidak, ya udah dia berarti dia akan turun. Sesimpel itu aja. Nah, ini kalau kita tahan berarti kita bisa cuan, Bang. Bener. Ini pastinya bisa ya. Oke, kita udah cuan lumayan nih sebenarnya. Kita udah cuan sekitar 50 sekian ya. Dan sekarang kita akan cari lagi. Ya, cari-cari jadi 70 lah ya. Jadi kalau paham ilmunya teman-teman, modal kecil tuh harusnya bisa jadi besar, dan kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, dia potensinya tidak berhasil break SND ini. Kalian bisa lihat ini juga ada SNR tapi time frame kecil. Nah, oke, dia nggak berhasil, jadi gua sell dulu. Dia akan turun soalnya, setelah ini dia akan turun. Gua akan sell. Jadi kita cari 3 jutaan aja lah ya. Biar apa? Biar kita bisa jadi sekitar 70-an lah. Waduh, ini gua ke terlalu bawah ya OP-nya. Oke, gua tambah lagi. Kalau floating gue yang tinggal apa, tadi gua dapat balance ya, jadi gua lanjut lagi. Oke nih, ini gua yakin dia akan sell teman-teman ya, karena ini adalah SND ya. Ini layer gua kebanyakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap tenang, tetap percaya gitu ya. Tapi jangan asal-asal modal percaya aja ya, jangan asal-asal modal nyali aja, karena kalau kalian modal nyali habis di market ini. Kalau mau belajar gitu ya, nah semua udah gua jelasin kok di online course. Nanti kalian klik aja linknya di bio ya, akses dan pelajari. Kalau mau trabar juga bisa, di online course kita sering trabar juga. Oke. Nah, ini harusnya drop. Setelah ini dia drop dulu, karena kalau dia mau buat kenaikan yang tinggi, dia itu harus buat pattern W dulu. W-nya itu udah pernah gua bahas juga. Kalau W di time frame kecil, itu seperti ini teman-teman. Kalau di W di time frame kecil itu dia seperti ini ya. Nih, set. Jadi dia ambil break di sini untuk terbang. Kalau W di time frame besar itu seperti ini. Jadi di sini break untuk drop. Jadi kalau kayak gini, kalau kita perhatikan kan dia belum buat W nih teman-teman. Di sini kan belum ada W nih ya, belum ada W. Nah, W-nya harus kayak gini dulu. Ini sama ini harus ini lebih rendah gitu ya, kalau dia memang mau naik tinggi gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia akan turun dulu teman-teman. Oke. Nah, tadi kan dia floating sekitar 3 jutaan ya. Jadi kita harus ambilnya juga di sekitar 3 jutaan gitu. Jadi kita itu minimal gitu ya. Kalau apa challenge seperti ini kita harus RR-nya 1:1. Gak bisa floatingnya berapa, close-nya berapa gitu ya. Minusnya lumayan jadinya. Nanti kalian akan timpang gitu ya. Kalau gua misalnya nih, tadi kan sempat tuh hit floating hampir 10 juta, ya udah kita close-nya harus di 10 juta teman-teman. Itu paham ya. Cuma ini yang bikin kita floating berat karena ini teman-teman, kita UP-nya agak bawah dan terlalu banyak juga di bawah. Jadi itu yang bikin beban pada saat dia floating ke atas. Nah, tapi ini yang gua harus disclaimer, dengan kalian tidak mengambil balance pada saat akun kalian sudah grow gitu loh. Maksudnya kalian tahan balance-nya untuk dikembangkan lagi. Biasanya ini gua tambah lagi ya teman-teman, karena dia akan drop nih setelah ini. Dan biasanya kalian itu tidak akan cemas pada saat dia floating seperti ini, karena ya memang dia itu harus punya ketahanan modal temen ya, apalagi layernya sebanyak gua gini. Kalau misalnya layernya mainnya 0,01 sih nggak perlu gimana gitu ya. Oke, nih kalian bisa lihat floating gua lumayan besar nih ya.
Tadi gue baru aja profit 10 jutaan, sekarang floating gue kerasan nih teman-teman. Tapi tenang aja, gue percaya. Ini gue tambah lagi ya. Nih kan ada yang nanya, bang kalau lu floating gimana? Gue akan tenang ya. Gue akan berusaha tenang karena ya gue tuh tahu semua ini ada caranya gitu teman. Dan gue udah beberapa kali challenge seperti ini berhasil. Ya nih, gue tambah lagi layernya. Jadi sekali dia drop harusnya banyak ya. Kalian lihat. Ini tidak direkomendasikan ya. Ini ada rasa deg-degan juga nih gue nih. Tapi kalian bisa lihat ini akan profit lumayan. Ini akan profit lumayan. Jadi kalian bisa lihat ya. Ini profitnya nggak main-main nih. Gue akan hold sampai bawah nih, sampai sini lah minimal, oke? Karena ya gue aja floatingnya lumayan gitu. Jadi kalau ini sekali profit, harusnya ini langsung tembus target. Kita lihat aja ya. Gua sih berharap akun ini langsung grow gitu ya. Tidak yang banyak drama-drama gitu ya. Nah, ada juga yang tanya ke gua gitu kan. Bang, kalau misalnya challenge-challenge seperti ini, apakah lu ada cut loss-nya? Nah, ini gua bahas dulu teman-teman. Karena ini penting banget biar kalian tuh nggak salah paham. Jadi kalau trading-trading kayak gua gini, kalau kalian challenge kondisinya, itu tidak ada yang namanya cut loss. Kalau kalian challenge-nya kayak gua gini, maksudnya kalian kumpul modalnya dan sebagainya. Bisa juga kalian pakai cut loss. Cut loss-nya itu di berapa persen yang kalian sudah tentukan gitu. Itu dulu yang kalian harus tahu. Kenapa kalau gue tidak ada cut loss-nya? Karena gini teman-teman, gue tuh kan mainnya tidak panjang-panjang ya secara tips. Kalau di grup gue mainnya panjang-panjang, tapi kalau di sini kan nggak mungkin karena videonya akan jadi panjang jadinya gitu. Dan nggak tahu kalian nontonin apa enggak jadinya kan gitu. Nah jadi gue biasa tanpa cut loss dan kita mainnya cepet aja gitu. Nah tapi kalau misalnya kita main trading harian itu wajib yang namanya pasang SL, ada cut loss-nya dan sebagainya gitu. Nggak bisa sembarangan tuh. Itu sangat-sangat tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena memang kalau kalian cut loss, misalnya tadi gua cut loss ya di 10-15 juta udah hilang duit gua 15 juta gitu loh. Tapi kalau kayak gini, gue yakin dia drop. Kalian lihat aja, ini akan drop gitu ya. Dan kalian bisa lihat gua tetap tenang pada saat dia floating. Gua tetap tenang. Pahami cara gua nganalisa. Tadi gua floatingnya sekitar 20-an ya, 25-an. Jadi gua harus tahan sampai kurang lebih 25-an juga gitu. Nah, ini udah running nih sekitar 13. Sebenarnya bisa aja kita cabut, tapi gue tidak cabut. Gua akan tahan gitu. Karena kita tuh harus imbang, floating sama profit tuh harus imbang, minimal 1:1 kalau mau challenge seperti ini gitu loh, paham ya? Tapi sebenarnya floating gua itu kegedean tadi teman-teman, kebawa nafsu. Tapi ya itulah, karena kalau kita juga keseringan cuan di market kadang menggampangkan juga gitu. Nah, menggampangkan itu sebenarnya nggak baik teman-teman. Oke. Nah, tapi intinya semua yang gua ajarkan gua sudah share di grup, dan yang kalian harus tahu semua ini gua share. Gak semua orang siap men-share semuanya gitu ya. Kalau gua pasti share, mau itu loss, mau itu profit, gua share. Biar apa? Biar semua bisa sama-sama belajar. Gua nggak suka soalnya ada tipu-tipu tuh, nggak suka. Ya kalau gua loss, gua bilang loss lah kan gitu. Kalau profit ya gue bilang profit. Biar apa? Biar belajar gitu. Kita di market nih belajar nih. Lihat nih 23 kan harus 25-an lah baru kita close ya. Kita cabut gitu. Jadi RR kita harusnya jalan 1:1. Jadi trading tuh seperti itu. Nanti kalau memang ini sudah grow, udah gitu loh. Kita bisa tenangin diri dulu. Lanjut di part selanjutnya gitu ya. Jadi ini memang secara tren dia masih buy sebenarnya teman-teman. Tapi dia harusnya masih turun teman-teman. Ini harusnya dia masih turun ya. Turun lah minimal kalau dia mau pembalikan arah itu dia harus buat pattern W dulu. Jadi gue yakin lah 25 ini ke hit kok. Tenang aja. Sabar. Tuh 24, 25. Aduh naik lagi nih boy. Bentar, ayo. Mantap. Mantap, John. Mantap. Mantap banget nih. Ini nggak gampang ya. Ini kalau gua hold lagi dikit nih, udah apa ya? Harusnya udah tembus lah target kita. Ngeri nih teman. Ini gua kurang 7 jutaan lagi ya, 6,4 lagi lah. Jadi mungkin gua lanjutnya di part selanjutnya dulu, biar gua agak sedikit tenang gitu. Hari ini kita profitnya banyak banget ya. Dan kalian bisa lihat ya, semua yang gua share ini gua ajarkan di online course, dan ya kalian bisa lihat pada saat gua floating gua tetap tenang, gua tidak panik, dan memang harus seperti itu. Karena challenge itu ya, kalau kalian panik ya kalian akan rugi gitu loh. Dan yang gua mau disclaimer, modal itu nomor sekian. Tetap mindsetnya modal kita itu di 1,5 juta. Jangan baru sekarang udah 93 juta bang, berarti sudah berhasil, udah bisa di withdraw. Kalau gua sih target gua ke 100 baru nanti gua withdraw. Nah, kalau tradingnya harusnya nggak usah terlalu barbar kayak gua tadi.
sih, itu tidak rekomen sebenarnya. Tapi karena gua ada waktu yang harus dikejar gitu ya, biar nggak terlalu lama, ya udah gua gas. Oke, mungkin sekian dulu video gua, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, itu tadi hasil challenge dari modal 1,5 juta dan sekarang saldonya tembus kurang lebih menjadi 93.600.000 sekian. Ini adalah part 4 ya, dan gua akan lanjut challenge ini di part selanjutnya dengan harapan part selanjutnya kita bisa capai target yang sudah kita buat, yaitu 100 juta. Dan kalian bisa lihat ya bahwa challenge tadi ada floatingnya. Sekarang floating gua kerasan nih teman-teman, dan gua tetap tenang. Bang, kalau lu floating gimana? Gua akan tenang ya. Gua tetap percaya bahwa analisa gua akan membuahkan profit. Ini akan profit lumayan. Ini profitnya nggak main-main nih. Gua akan hold sampai bawah nih, sampai sini lah minimal, karena gua aja floatingnya lumayan gitu. Jadi kalau ini sekali profit, harusnya ini langsung tembus target. Kita lihat aja ya. Ayo, Bono. Mantap, John, mantap. Oke, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu like. Kalau kalian memiliki masukan atau pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-share ke yang lain, agar yang lain dapat belajar dari channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Kita jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.